Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi tips buat papa mama di rumah tentang gimana sih caranya supaya anak-anak mau mematuhi instruksi yang kita berikan pada mereka. Ini tantangannya biasanya untuk anak-anak usia TK atau anak-anak usia sekolah dasar ya. Kita mulai ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah get their attention. Tatap matanya dan sampaikan instruksi dengan baik. Oke, kemudian yang kedua, kita harus meminimalisir kemungkinan gangguan suara. Suara apa aja, misalnya suara televisi, suara handphone, suara komputer. Hindari hal-hal itu untuk memastikan bahwa instruksi kita tersampaikan dengan baik. Oke, kemudian yang ketiga, gunakan ton suara yang lembut dan perlahan. Jadi kalaupun misalnya anak-anak menjerit atau berteriak, tetap sampaikan instruksi dengan tenang dan perlahan. Jangan terpengaruh. Oke, kemudian yang keempat, tunggu reaksi anak-anak. Berapa lama? Biasanya 4-7 detik. Ini fungsinya untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memproses perintah yang kita sampaikan pada mereka. Oke, kemudian yang kelima, tanya pada anak apakah mereka paham instruksi atau perintah yang kita sampaikan pada mereka. Karena jangan-jangan mereka nggak paham instruksi yang kita sampaikan sehingga mereka tidak melakukannya. Oke, yang keenam, jika sekiranya mereka tidak paham instruksi yang kita sampaikan pada mereka, kita ulangi lagi perintahnya, kita ulangi lagi instruksinya, dan yakinkan betul-betul bahwa instruksi atau perintah ini sudah tersampaikan dengan baik. Oke, kemudian yang ketujuh, kalau sekiranya instruksinya panjang, pecah menjadi beberapa bagian, misalnya menjadi 2 atau 3 langkah, tidak disampaikan sekaligus. Ini untuk menghindari kebingungan pada anak. Dan anak juga akan tahu gitu ya bahwa orang tuanya tuh mau menyampaikan hal-hal yang lebih dari satu pada mereka. Oke, kemudian yang ke-8, berikan urutan pada setiap instruksi. Jadi sampaikan dulu 1, kemudian kalau udah selesai 1, sampaikan yang kedua. Kalau sudah yang kedua, sampaikan lagi yang ketiga, sehingga anak-anak akan jelas bahwa mereka diharapkan untuk melakukan apa dulu, baru kemudian berlanjut ke instruksi yang berikutnya. Oke, kemudian yang ke-9, sampaikan instruksi secara spesifik, jelas. Jadi tidak panjang juga, jelas dan tepat sehingga anak-anak tahu bahwa mereka diharapkan untuk melakukan hal-hal tertentu. Dan hal-hal itu jelas mereka akan melakukan apa. Kemudian yang ke-10 adalah kita bisa menggunakan pengingat visual atau daily chart. Jadi anak-anak tahu bahwa di jam-jam tertentu mereka diharapkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Dan ini sangat membantu anak untuk bisa mengelola dirinya sendiri secara mandiri dan juga membantu orang tua untuk tidak setiap saat mengingatkan. Jadi daily chart ini juga bisa dibuat berdasarkan kesepakatan orang tua dengan anak. Oke? Selamat mencoba di rumah papa mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.